Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Mengapa kita langsung memberikan respon mengernyit saat kita makan makanan asam? Menurut informasi dari majalah online Mental Floss, lidah manusia memiliki ribuan tonjolan kecil dengan sensor kecil yang disebut pengecap. Saat rasa asam masuk ke mulut, lidah dan tubuh akan merespon kaget, termasuk dahi mengernyit. Rasa asam ini dipandang sebagai tanda bahaya. Meski tidak semua makanan asam berbahaya, tetapi kita mengernyit ketika ada rasa asam di mulut dan tubuh kita sedang memperingatkan kita supaya kita berjaga-jaga. Bukan hanya ketika kita sedang memakan makanan asam, setiap kita sedang berpikir keras, kita juga cenderung mengernyitkan dahi. Kita terlihat serius dan tidak tenang. Sebagian orang Kristen hidup dengan wajah serius, tidak tenang, dahi yang terus mengernyit. Mungkin mereka terus berpikir, mungkin mereka berusaha hidup benar, takut bahaya pencobaan datang, takut jangan sampai melanggar hukum, takut jangan sampai salah bicara, takut jangan sampai berdosa. Saudara, meskipun sewaktu-waktu kita perlu berpikir serius, tetapi sesungguhnya orang Kristen tidak hidup dengan dahi mengernyit terus-menerus. Karena Yohanes, murid yang sangat dikasihi Yesus, mengatakan, "Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna." Di dalam beberapa terjemahan, ungkapannya adalah supaya sukacita kita menjadi sempurna. Yang lainnya terjemahkan supaya sukacitamu menjadi sempurna. Artinya, sesungguhnya hidup orang Kristen adalah kehidupan yang kebahagiaannya sempurna. Saudara, benar kita harus menghindari kejahatan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa hidup lega, tenang, dan bersukacita. Kalau kita memiliki ikatan perjanjian yang erat dengan Tuhan, maka hidup kita ini indah. Kita akan terfokus kepada keindahan Yesus, keindahan keselamatan, keindahan penyertaan sorga setiap hari. Kitab Yeremia 31 adalah sebuah pasal penting tentang perjanjian baru. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Saudara, itu adalah hidup perjanjian baru. Kebenaran Tuhan ada di dalam hati kita. Nah, di dalam ayat yang ke-12 dalam pasal yang sama dikatakan, "Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana." Luar biasa bukan saudara? Muka umat Tuhan adalah muka yang berseri-seri karena kebajikan Tuhan yang tiada henti. Yohanes, murid Yesus yang kekasih, bersaksi bahwa pengalaman bersama Yesus itu adalah benar dan nyata. Yohanes sendiri melihat, menyentuh, merasakan dan mendengar langsung dari Yesus. Dan itu membawa sukacita yang penuh bagi dia. Kita juga dapat mempunyai pengalaman bersama Yesus, bersama Allah Bapa juga secara nyata. Itulah sebabnya Mazmur 34 ayat yang kelima katakan, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Saudara, milikilah terus ikatan perjanjian baru dengan Tuhan. Dan milikilah wajah yang berseri-seri, hidup dalam sukacita yang sempurna. Itu keren.